persyaratan. Beda, Pak. Oke, Pak Abdullah, tapi saya coba ingin menengahi ini ya. Apa yang dikeluhkan oleh Pak Abdullah ini adalah sesuatu yang bisa dijawab oleh pihak kepolisian. Apakah artinya Anda merasa bahwa memang pihak kepolisian tidak netral dalam menangani kasus ini? Bukan tidak netral, menurut saya, ya kan. Polisian kan begini, atas itu kan baru penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mencari ada tidaknya tindak pidana, penyelidikan ya. Saya tanya, kan harusnya polisi yang jelaskan ke saya, apa tindak pidananya? 310 yang ayat 3 menyatakan demi kepentingan umum tidak bisa yang 160 penghasutan harus ada terjadi orang membunuh orang atau memukul orang. Ya kan, pasal 28 yang berdasarkan syarat sekarang nggak ada lagi. Dulu ada antar golongan, sekarang nggak ada. Berdasarkan agama, ras, suku, bukan ada berdasarkan surat, tidak ada. Jadi kata-kata berdasarkan itu deliknya yang dilaporkan. Nah, yang satu lagi pasal 28 ayat 3 kebohongan itu sebenarnya mengadop Undang-Undang Nomor 146 yang sudah dihapus, dimasukkan di situ. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Itu di keterangannya sendiri, keterangan pasal itu, yang dimaksud kerusuhan itu adalah fisik, bukan di medsos. Ya kan, contohnya di pinggir laut ada orang teriak, ada tsunami, pada lari lah, itu seperti itu. Bukan dulu di medsos. Bahkan itu ada keputusan, kalau nggak salah keputusan MK 105 yang menyatakan bahwa kerusuhan atau keonaran itu fisik. Di mana saya debat kusir, semua saya berdasar hukum saya bicara ini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke bahwa saat ini faktanya kasus ini sudah naik ke penyidikan. Dari Anda, Pak Abdullah, apa yang kira-kira disiapkan untuk membuktikan bahwa klien Anda tidak melakukan? Saya mengatakan dari awal bahwa saya ingin penjelasan dari kepolisian, tindak pidana apa yang dilakukan. Yang jelas dulu. Gitu. Kalau dibilang kebohongan, tunjukkan ijazahnya di depan kita. Nah ini loh buktinya aslinya, berarti Anda bohong. Nggak mau juga kebohongan gitu, hanya satu kayak ilustrasi gitu, kami nggak mau. Ini fakta hukum. Kalau dikatakan kebohongan, kalau dikatakan penghasutan, kita juga harus tahu siapa yang dihancurkan, siapa. Jadi penghasutan itu harus ada orang melakukan tindak pidana lain gara-gara dihasut itu. Itu jelas. Saya ke Pak Firman lagi, Pak Firman. Anda sebagai kuasa hukum, Pak Firman, seberapa yakin bahwa memang ijazah yang dimiliki klien Anda benar-benar asli? Kalau melihat perkembangan laporan-laporan yang masuk saat ini. Ya, tentu asli. Si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara tegas dan itu kan hanya pengakuan ya, Pak Firman. Kalau bukti-bukti yang mungkin Anda lihat sendiri, apa yang meyakinkan Anda bahwa ijazah itu asli? Saya sudah melihat ijazah asli Bapak Jokowi secara berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Kemudian pastinya Pak Firman juga menerima kan bagaimana laporan-laporan yang diungkapkan oleh para terlapor yang ada saat ini yang mencoba membuktikan bahwa itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan di tahun 85 itu. Oh, saya nggak bisa komentarin itu karena itu menurut kami adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri. Gitu loh. Karena kan tadi saya bilang, saya akhirnya nggak mau mengkomentari Pak Abdullah dan saya akhirnya fokus kepada pengaduan atau pelaporan kami di Polda Metro Jaya yang saat ini naik ke penyidikan. Dan kita lihat saja nanti ke depan. Apakah dari pasal-pasal yang disampaikan itu tidak semuanya, ada salah satu, salah dua, salah tiga, ya silakan. Salah semua. Ada hal yang tentu yang akan harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak ada, ya silakan, nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini ya saya harus pertegas. Pak Jokowi tidak sedang menuding di sini. Pak Jokowi merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Karena ada orang yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Dan UGM si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara terbuka ke seluruh dunia bahwa ijazah Bapak Jokowi asli dan Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Pak Firman, ini menarik. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak sedang menuding, tetapi merasa difitnah. Saya ingin tahu, adakah ruang di luar mekanisme hukum yang memungkinkan Jokowi mungkin dengan pihak-pihak yang terlapor saat ini untuk kemudian bisa menyelesaikan ini tanpa melalui jalur hukum misalnya, Pak Firman? Tidak ada. Karena kenapa kita memilih jalur hukum? Karena sudah 2,5 tahun lebih ya kalau nggak salah ya. Tidak memiliki dasar menuding. Dan ini pastinya akan membuat chaos. Tapi kalau ada 12 nama yang jadi terlapor, artinya memang menuding balik dong ya? Oh enggak, itu salah itu. Enggak ada menuding balik.
dalam pemeriksaan, seseorang yang menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar harus berurusan dengan hukum. Bukan karena orang itu dituding, tetapi dia harus membuktikan apa yang disampaikannya. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa itu palsu, maka dia akan kena dalam pasal terkait. Seperti itu. Jadi Bapak tidak menuding, tidak. Bapak hanya menyampaikan, kok ada yang menyampaikan ijazah saya palsu ya? Loh, kok ini terus-terus? Loh, kok ini ada ini dan sebagainya kok? Nah, kita berikan bukti awal. Bukti awal itu cukup dan akhirnya naik ke penyidikan, ada peristiwa pidananya. Baik. Dan oleh karena itu penyidik melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap hal ini. Kita tinggal tunggu aja berapa hari ini ke depan siapa yang akan menjadi tersangka. Karena tentu sudah ada tindakan pidananya. Dan kalau sudah ada namanya, yang itu tidak dari Bapak loh yang menyampaikan. Baik, silakan Pak Abdullah. Begini, dalam penegakan hukum memang dilakukan siapa yang tersangka, siapa bakal tersangka. Kalau ini ternyata di dalam proses hukum tidak terbukti, maka pelapor itu sendiri yang akan jadi tersangka. Jangan lupa. Jadi juga berarti sampai di sini ada lanjutannya. Ya kan? Jika memang tidak benar, laporannya ternyata kita bisa buktikan bahwa klien kami tidak bersalah. Contohnya yang itu, yang YouTuber itu. Itu kan YouTuber itu rata-rata wartawan, dia punya kartu wartawan. Rata-rata menunjukkan kami. Wartawan itu, ya kan, itu ada aturannya, ada MOU antara kepolisian dan Dewan Pers. Tidak bisa masuk ke penyidikan sebelum dia sidang di Dewan Pers. Dewan Etik ya. Itu ada aturan MOU. Pernah baca nggak MOU itu, Mas Firman? Saya sama Bapak ini kan muter-muter nih Pak, jadi saya nggak mau komentarin. Baik. Karena Bapak pernah menyampaikan Undang-Undang HAM pasal 10 kalau nggak salah. Siapa melapor tidak boleh. Saya pusing sekarang jadinya. Kenapa? Karena Bapak muter-muter dan menyesatkan menurut saya. Tapi ya silakan, mungkin Tasya bisa. Iya, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Firman dan juga Pak Abdullah. Mungkin bisa dijawab untuk mengakhiri debat kusir pada sore hari ini. Pak Abdullah, kalau kemudian akhirnya terbukti Jokowi ijazahnya asli, apa yang terjadi? Ya, kan orang-orang ini kan sudah siap. Ya kan? Bagus. Sebentar, memang sudah siap. Mereka ini kan bukan kaleng-kaleng, mereka ini pejuang. Jadi siap jadi tersangka, siap menjalani proses hukum. Siap juga, kan ini kan masalahnya Pak, kan dari peristiwa yang mana Bambang Tien dikatakan dia itu bohong dan sebagainya, kan ijazah tidak dihadirkan. Ya kan? Kan aneh, menuduh orang bohong, tapi tidak dihadirkan. Dari situlah mulanya, jadi bukan tiba-tiba. Iya, kalau akhirnya nanti diumumkan. Sebagai seorang presiden, seharusnya dia itu wise ya, mantan presiden. Kalau ada orang mengatakan, tunjukkan aja. Pernah Obama ya di Amerika ya, dia pernah dituduh bahwa dia bukan kelahiran Amerika, bukan American citizen. Ya kan? Dia tunjukkan. Nih, saya punya akte kelahiran. Selesai. Nah ini carut-marut sampai ini hanya untuk tidak menunjukkan ijazah. Ini kan jadi. Tapi artinya siap menghadapi konsekuensi ya Pak Abdullah? Ya sangat siap banget. Saya ke Pak Firman sekarang. Pak Firman, kebalikannya, jika terbukti palsu Pak Firman? Ya tidak mungkin kita berandai itu. Karena di Krimum Mabes Polri sudah menyampaikan ijazah asli Bapak ke seluruh dunia. Siapa yang ingin mengakses, ketik aja di Krimum Mabes Polri. Ada itu di halaman belakangnya pada waktu mereka menyajikan. Dan tidak ada kewajiban kami menyampaikan kepada orang-orang yang seperti ini. Nggak ada. Dikasih pun problem lagi. Jadi Anda sangat percaya diri bahwa tidak mungkin akan terbukti palsu ya? Bukan soal percaya, kalau percaya diri pasti karena si pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Itu udah pasti. Ya. Tapi tidak menunjukkan. Kemarin malah perlu kita ketahui yang katanya adalah seorang ahli. Hari ini secara aktif kesana kemari. Ahli itu harusnya ada medianya, ada ruangnya, ada tata caranya. Tidak bisa dia kesana kemari mencari. Ini Pak Firman bicara soal Rismon ya? Ya. Ya siapapun. Banyak, bukan hanya beliau gitu loh. Tapi yang ingin saya sampaikan karena ini statement terakhir. Tetap proses penghinaan, dugaan pencemaran nama baik ini. Ya, karena kalau tidak akan ada sanksi-sanksi terkait gitu ya. Kemudian fokus pada apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Terkait ini dan itu sampaikan saja nanti pada saat dipanggil, kalau memang dipanggil, klarifikasi, defense dan sebagainya. Ya kalau memang tidak ada kena ya silakan. Kita juga tidak ada pusing ke situ, tapi saya mau menyampaikan bahwa Bapak, saya lihat sendiri ijazah asli Bapak
sudah diverifikasi, diklarifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, KPUD dan sebagainya, sudah dilihat juga oleh seluruh partai politik yang mendukung Bapak. Apalagi ada orang yang mengaku-ngaku seluruh masyarakat, seluruh masyarakat namanya dia, mengaku-ngaku. Ini nggak ada kewajiban kami menyerahkan. Karena sebenarnya kalau ingin dia lihat, sudah dilihat. Sudah disampaikan secara terbuka oleh Barreskrim Polri. Jadi menurut saya, fokus kepada proses penyidikan, dan kita tunggu nanti apakah memang dalam beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan, beberapa minggu ke depan ya, atau bulan, saya kurang tahu, sesuai dengan penyidik nanti, siapa yang menjadi tersangka. Baik, semoga tidak berbulan-bulan supaya masyarakat juga tidak gaduhnya berlama-lama. Tapi terima kasih Pak Firman dan juga Pak Abdullah untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Pak Abdullah, selamat malam. Sama-sama Pak Firman. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi. Terima kasih Pak.